Salah satu contoh, kita pengen tahu isi buku, sementara kita cuma melihat sampulnya saja, tanpa tahu isi di dalamnya, tanpa membacanya. Tentu ya bisa gagal paham kita ya. Apa itu menyalahkan Arif Java? Nah, kok bisa menyalahkan? Kata Arif Java, gimana sih? Nah, kamu si Suginur itu dijadiin teman. Ya Allah, kata Arif Java ya, kayak orang yang udah ngomong sama Arif ini udah jelas-jelas udah positif, artinya A1 sudah bakalan masuk surga. Padahal setiap kita yang ada di muka bumi ini nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan untuk masuk surga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga masih pada berkabar baik. Baik kabar Arif Java di sini. Terima kasih juga buat semuanya yang udah klik video ini. Don't forget, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Alhamdulillah. Ingat, perbanyak bersyukur karena nikmat Allah sungguh tak terukur. Perbanyak berzikir karena kita tak tahu kapan nafas kita akan berakhir. Ya, teman-teman, pada video kali ini Arif Java pengen sedikit menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman selama ini. Pertanyaan apa itu, Rif? Pertanyaan tentang, ada banyak sekali sih sebetulnya ya. Cuman seingat Arif Java, insya Allah Arif Java akan menjawabnya one by one atau satu persatu. Yang paling banyak ditanyakan juga salah satunya ini yang pertama ya, yakni mulai kapan kenal Gus Nur. Nah, kenalnya itu ya mungkin kalau pertanggal hari ini 16 Agustus 2020, kurang lebihnya lah ya 1 bulanan ya. Kalau kurang mungkin kurang beberapa hari aja, kalau lebih mungkin lebih beberapa hari aja. Nah, di mana? Nah, ini banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Kronologinya itu ya, saya sebagai YouTuber selalu cari momen-momen spesial, momen-momen luar biasa begitu ya, atau setidaknya bikin vlog atau apa begitu ya. Artinya kalau nggak ada momen yang bagus, nggak ada momen yang spesial, yang wow gitu, Arif Java itu bikin vlog tentang apalah begitu ya. Dan isi dari konten ini pun juga diantaranya ada musik, terus kadang saat aku nge-MC, terus cover lagu-lagu gitu, baik itu aku yang nyanyi atau teman-teman yang nyanyi. Nah, perkenalanku ya bareng Gus Nur ini berawal dari salah satu vlogku bareng beliau, yang mana cerita sebelumnya. Nah, istriku waktu itu ke kantor Kecamatan Besuki ngurus kartu keluarganya saudara. Nah, pulang dari situ setelah beberapa jam kemudian ngasih kabar ya, di kantor kecamatan itu ada Gus Nur yang mana? Itu yang dakwah dalam kubur atau yang terkenal itu loh. Loh, kok baru ngomong? Lupa dari tadi. Nah, setelah itu aku cari tahu sama teman-teman yang kerja di kecamatan. Nah, salah satunya ada Mas Eko ya. Ada juga aku panggil Bang Mamat. Nah, namanya Rahmatullah kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, aku cari tahu sama teman-teman yang aku sebutin barusan. Ya benar Mas Arif, tadi udah pulang. Wah, kok nggak bilang-bilang Bang Mamat? Aku bilang begitu. Pak Eko juga begitu. Enggak, masih ada di sini kok katanya. Nah, keesokan harinya aku nih ketemu sama kedua temanku yang aku sebutin barusan itu. Di mana? Di warung kopi. Nah, tanya lagi aku, ternyata jawabannya, Gus Nur ini masih ada di sini Mas Arif, dan kalau nggak salah sekarang ini ada di lokasi tempat yang direncanakan akan dibangun pesantren oleh Gus Nur. Nah, cerita singkatnya itu loh. Nah, dan bener ternyata setelah aku meluncur ke lokasi ya, ceritanya juga terlambat begitu ya. Makanya vlogku bareng beliau itu sangat singkat waktu itu, ditambah lagi gerimis. Nah, dan beliaunya udah mau pulang, makanya aku bilang terlambat datang ke lokasi. Nah, disitulah ya pertama kali Arif Java kenal beliau. Terus pertanyaan berikutnya itu juga tentang
gimana sih sebetulnya orangnya Gus Nur itu. Orangnya asik, asik banget, jadinya saya sungkan banget, oh ini sosok Gus Nur. Nah, ada hal yang aneh nggak Mas Arif? Ini banyak sekali pertanyaan seperti itu, begitu loh ya. Nggak ada. Dan selama ini yang secara apa namanya ya, aku berhadapan-hadapan bersama beliau, nggak ada. Malah asik, menurut Arif Java sih asik banget. Nah, dan Arif Java sangat terinspirasi atas apa yang dilakukan oleh Gus Nur ya. Terlepas dari video-video yang banyak beredar itu, udahlah kita apa namanya ya, intinya jangan sepotong-sepotong kalau nonton video, dan jangan ya apa namanya ya, mengenal sampulnya saja tentang suatu hal. Salah satu contoh, kita pengen tahu isi buku, sementara kita cuma melihat sampulnya saja tanpa tahu isi di dalamnya, tanpa membacanya, tentu ya bisa gagal paham kita ya. Nah, tentang Gus Nur buat Arif Java itu ya, beliau ini memang apa namanya, banyak sekali diperbincangkan ya di sana sini ya. Tapi terlepas dari semua itu, ini ilmu yang Arif Java dapat dari ya salah satu guru Arif Java. Nah, dimanapun kamu berada, cong katanya. Nah, ilmu apa itu yang Arif dapat dari guru Arif Java? Diibaratkan dengan ini apa namanya, ini gelas ya, ini gelas, jadilah gelas, jadilah kamu gelas kosong dimanapun kamu berada. Nah, artinya apa? Ketemu atau bergaul dengan siapapun, berusahalah kamu, kata guru Arif Java itu ya, kata guruku itu bilang, berusahalah kamu tuh kosongkan diri kamu untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dari kelompok atau orang yang baru kamu kenal. Nah, artinya kalau gelas ini penuh isinya air, kopi, susu dan sebagainya, jika penuh tentu kita nggak bisa ya, nggak akan bisa untuk mengisinya. Nah, begitu juga dengan hati serta ya segala sesuatu yang ada di diri kita, harus ini betul-betul dikosongkan agar mendapatkan banyak tambahan ilmu dari orang lain. Nah, begitu ternyata apa namanya ya, begitulah Arif Java ketemu dengan orang-orang baru, bukan hanya dengan Gus Nur ya. Alhamdulillah Arif Java mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang betul-betul menurut Arif Java apa yang dilakukan oleh beliau ini sangat menginspirasi ya. Nah, terkait dengan ya apa namanya, hal-hal kontra tentang beliau, walau alam ya, hanya Allah yang tahu. Namun insya Allah semuanya sudah diklarifikasi ya, bahkan di persidangan ya. Maaf, dalam hal ini Arif Java bukanlah bukan menjadi pembela Gus Nur, tidak. Guru Arif Java banyak sekali ya, gus-gus yang Arif Java suka, yang Arif Java idolakan itu banyak. Mau tahu? Banyak sekali lah ya, banyak sekali. Nah, contoh yang baru-baru ini nih, bukan baru-baru ini sih. Nah, dulu tuh ada UJ, aduh masa lalu UJ, insya Allah udah pada tahu gimana UJ ya. Yang awalnya itu bukan orang yang baik, dan nah pada akhirnya menjadi orang yang baik, bahkan menjadi dai. Insya Allah beliau husnul khotimah, luar biasa. Ada juga Gus Miftah, Arif Java juga suka sama Gus Miftah ya. Terus siapa lagi? Banyak sekali di sini. Kalau di situ Bondo sendiri ya, ada Kiai Azaim ya, ada Kiai Holil juga. Terus di Suki sendiri ada Gus Ii, ada Gus Faik. Nah, kalau Gus Faik ini banyak videonya di channel YouTubeku ini, dia Kori Internasional. Beliau juga salah satu guru Arif Java. Kiai Muhaimin, Kiai Faisal, serta kiai-kiai yang lain banyak sekali, gus-gus yang lain banyak sekali. Nah, dari semua itu apa namanya ya, Arif Java tetap tunduk patuh taatib sama beliau-beliau. Namun pada intinya begini saudara ya, untuk kalian netizen, ini bukan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi pandanglah suatu hal itu dengan positive thinking ya, dengan positive thinking. Nah, karena kalau ya dilihat buruknya, bisa saja semua guru-guru Arif Java juga banyak, termasuk Gus Miftah begitu, itu ya ada juga nggak baiknya begitulah, ada juga salahnya. Nah, kok bisa refleks? Emang dia malaikat? Emang orang-orang guru-guru yang aku sebutin ini malaikat? Tentu tidak kan? Nah, sama salah benar itu, nah itu manusiawi, ya, itu manusiawi.
Dan sebagai netizen untuk negor mungkin, nah silakan kritik dengan baik, atau kalau bisa datangi langsung siapa-siapa yang teman-teman ini maksud, istilahnya ini salah, jangan menjustis, jangan istilahnya jangan nyocor sana sini nggak jelas, malah akan menambah dosa terhadap teman-teman sekalian, jangan ya. Karena permasalahan di sosmed ini ya akan kalau salah menyikapi akan menjadi ya konsumsi publik yang tidak baik juga. Artinya kita harus bijak menghadapi serta menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini saya ingat Arif Java tentang dari kapan, terus bagaimana Gus Nur begitu ya. Nah, banyak sekali sebetulnya pertanyaan terhadap Arif Java tentang Gus Nur. Nah, bahkan yang tidak berupa pertanyaan itu juga banyak, yang bukan pertanyaan itu juga banyak. Apa itu? Menyalahkan Arif Java. Nah, kok bisa menyalahkan? Kata Arif Java, gimana sih? Nah, kamu si Suginur itu dijadiin teman. Ya Allah, kata Arif Java ya, kayak orang yang udah ngomong sama Arif ini udah jelas-jelas udah positif, artinya A1 sudah bakalan masuk surga. Padahal setiap kita yang ada di muka bumi ini nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan untuk masuk surga. Nah, kita berupaya, upaya kita apa, usaha kita apa, mengikuti segala apa yang Allah perintahkan, menjalankan juga sunnah-sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bukan berarti menjustis seseorang kalau sama si itu wah neraka tempatnya dan lain sebagainya. Subhanallah, jangan ya, jangan. Jadi ambil yang baik, buang yang jelek begitu ya. Nah, karena terkadang ya disadari atau tidak, kita ini terkadang hanya bisa menilai dan memprotes saja terhadap keadaan yang ada. Mohon maaf sekali lagi, Arif Java ini bukan pembela Gus Nur. Arif Java sebagai YouTuber pengen berada di posisi artinya di tengah-tengah lah ya. Karena apa? Arif Java bikin atau bangun channel Rif Organizer ini, nah menginginkan bisa memberikan kontribusi positif ya, kontribusi positif terhadap netizen, terhadap bangsa dan negara ini. Ini yang Arif Java bisa. Mungkin bisanya cuma menghibur, terus apa ya, karena Arif Java punya salah satu grup, bukan salah satu ya, karena grupnya memang satu, punya satu grup. Arif Java punya satu grup namanya itu Jihu. Jihu kalau kata orang Besuki, Situbondo dan sekitarnya mungkin adalah makanan ya, makanan tradisional sih sebetulnya. Bahannya itu apa? Kanji dan tahu. Nah, grup ini grup komedi ya, kemasannya milenial. Terus komedinya itu seperti apa? Komedinya seperti apa? Komedinya itu mendukung program-program pemerintah ya. Ada kan program ini, nah, kita mendukung. Nah, selama program tersebut betul-betul pro rakyat. Kalau enggak, kita kritisi dengan komedi kita. Nah, masa salah? Ya enggak dong. Alhamdulillah ini beberapa instansi pemerintah ya di Kabupaten Situbondo, alhamdulillah udah memberikan respon yang positif. Keren pokoknya kata ya, semoga saja beneran keren deh ya. Karena terus terang basic Arif Java bukan komika, bukan pelawak, tetapi ada satu teman Arif Java di situ yang memang basicnya komedian. Nah, begitu. Terus apa lagi, banyak sih sebetulnya ya. Kalau ngomongin program-program Gus Nur, nah ini juga yang banyak ditanya oleh teman-teman ya. Program Gus Nur itu yang Arif Java tahu dan pernah Arif Java ikuti karena agendanya di dekat-dekat rumahku ya. Bagi-bagi beras, infak beras setiap Jumat. Nah, itu minimal itu kalau nggak salah ada 100, nah 100 apa? 100 penerima lah begitu ya. Terus bedah beras, infak beras, ada juga bedah rumah fakir miskin. Nah, keren nih, di foto rumah yang nggak layak itu orang yang betul-betul fakir miskin, di foto dikirim ke beliau karena beliau katanya punya jamaah. Nah, di bedah rumahnya, dibangun rumahnya. Selain itu juga ada bedah masjid, bahkan programnya katanya ini 1000 masjid. Subhanallah, luar biasa. Gus Nur, sumpah Arif Java ngiri sama sampean. Udah ngiri. Gus Nur keren. Terus kalau ngomongin bisnisnya, nah karena Arif Java juga wirausahawan, suka berbisnis gitu, sekalipun kecil-kecilan. Ini loh yang Arif Java ambil, yang Arif Java petik dari perjalanan Gus Nur ini ya. Apa namanya ya, beliau ini ternyata wirausahawan, bisnismen. Nah,
yang Arif Java. Nah, korek-korek sana sini, Pak, ternyata alhamdulillah sedikit mendapat jawaban. Nah, beliau bisnisnya apa aja? Ada bisnis sapi. Wah, ini ada di kawasan mana ya sapi? Di Jawa Barat atau Jawa Tengah? Apa per bulannya bisa berapa ratus atau 1000 atau berapa gitu loh sapi. Nah, besar. Terus properti, madu, terus apa, air minum apa itu gitu loh. Banyak sekali bisnis beliau ini ya, keren deh pokoknya. Nah, untuk hal-hal lain insya Allah Arif Java sambung di next konten ya. Semoga bermanfaat. Ingat, kosongkan dirimu untuk mendapatkan ilmu dari orang yang baru, dari orang yang mungkin baru saja kalian temui. Jangan tinggikan hati kalian, rendahkan hati kalian ya, rendahkan. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak hikmah, kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari hal-hal baru, dari orang-orang baru yang kita temui ya. Sekali lagi, semangat berkarya dengan segala yang ada. Terima kasih buat semuanya. Terus satu hal lagi, ambil yang baik, buang yang jelek ya. Jangan saling bully. Salam Indonesia damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acoy Pak D, jangan dipolitisir. Ini jargonku sejak hampir ini sudah 8 tahun ya. Dulu pernah ada yang mempolitisir, katanya begini salam gojek, salam ini itu. No, Arif Java nggak suka politik. Artinya acoy Pak D ini jargonku saat aku ada di atas panggung ya. Biasanya Arif Java itu, nah panggil artis, aku MC ya. Acoy Pak D, artis cantik yang satu ini kelahiran misalnya, ada misalnya namanya aduh siapa ya, Via Valen, acoy Pak D. Nah biasanya begitu, acoy Pak D ini kamu keren, kamu oke, kamu luar biasa, acoy Pak D. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.